Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Putri Artisan Nursis Damawangi sebagai dosen pengampu mata kuliah praktikum pengecoran logam pada semester genap di tahun 2025 ini. Pada mata kuliah ini kurang lebih teman-teman yang akan saya ajarkan adalah 4 materi utama, yaitu pertama adalah pemahaman dasar pengecoran logam. Kemudian yang kedua adalah mendesain inti saluran dan cetakan berdasarkan hasil rancangan teknik. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengecoran logam dan memeriksa kualitas hasil coran. Dan yang terakhir adalah menganalisa cacat yang biasa terjadi pada produk hasil coran. Nah, sebelum kita melakukan materi utama itu, dalam praktikum kita wajib untuk praktikum yang namanya K3 dulu, untuk mengawali bagaimana SOP atau standar operasional prosedur yang harus dilakukan pada pengecoran logam, karena mengingat praktikum pengecoran logam merupakan praktikum dengan bahaya resiko tinggi. Maka pada pertemuan pertama kita akan melakukan yang namanya simulasi bagaimana menggunakan alat pelindung diri yang benar dan tepat dalam praktikum pengecoran logam. Mata kuliah ini dirancang menggunakan pendekatan project based learning dan case study. Di sini saya menggunakan 2 pendekatan itu untuk memaksimalkan pengalaman belajar teman-teman mahasiswa dalam praktikum pengecoran logam, supaya mereka tetap mengingat dan bisa praktek dengan baik di bengkel. Tentu saja perhatian khusus K3 itu juga akan menjadi poin utama, sehingga setelah saya sebutkan tadi bahwa pada pertemuan pertama kita akan simulasi hal ini supaya mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko-resiko kecelakaan kerja pada bengkel pengecoran. Untuk berhasil dalam mata kuliah ini, teman-teman wajib sebagai mahasiswa mengikuti perkuliahan dalam 16 pertemuan dengan ketentuan wajib hadir kurang lebih 90%. Kemudian pada pertemuan 8 dan 16 itu adalah untuk UTS dan UAS, sehingga pertemuan aktifnya berjumlah 14 pertemuan. Harapannya dengan bersama-sama kita melakukan perkuliahan ini, teman-teman bisa mendalami keterampilan yang tidak hanya unggul pada praktek pengecoran logam K3, tapi bidang teknik mesin dan manufaktur. Saya selama ini merasa bahwa teman-teman tidak pernah menggabungkan praktikum dengan teknologi. Namun dengan case mahasiswa sekarang yang sudah adaptif dengan teknologi, maka saya mengemas praktikum pengecoran logam ini menggunakan LMS dan juga tersupport oleh gadget, sehingga materi-materi atau bahkan simulasi-simulasi itu terwadahi dengan LMS kampus, yaitu Sinejar. Baik, langsung saja kita melakukan perkuliahan.
belakang, handphonenya dimasukkan dulu ya. Oke, jadi teman-teman, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Perkenalkan, saya Putri Agista sebagai dosen pengampu praktikum pengetahuan logam selama 1 semester ini. Ya, jadi teman-teman sekalian akan ketemu saya kurang lebih dalam 16 pertemuan. Kemudian juga akses semuanya ya, APS dan juga modul dan juga tugas semuanya ada di Sipejar. Jadi saya meskipun praktik ya tetap menggunakan metode teknologi, yaitu menggunakan LMS atau learning management system kita, yaitu Sipejar. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Kalau aman, karena ini kita masuk semester awal ya teman-teman. Ini sudah ditentukan ketua umumnya? Saya ini siapa? Arya Bima Mas Nubi. Oke, Mas Arya Bima ketua umumnya ya untuk kelas A3. Oke, kelas A3 ya. Jadi Mas Arya, karena kita ini mulainya belum berdoa ya biar selamat gitu kan, karena kita high risk gitu kan, resiko tinggi di sini. Silahkan berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Dipimpin oleh Mas Bima. Silakan. Baik, berdoa saya mulai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai, saya akan memberikan ini ya, tujuan kita perkuliahan di pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama kita hari ini itu targetnya teman-teman adalah mengenal ketiga dulu mengenai ini pengecoran logam. Jadi karena ketiga adalah semua basic praktikum ya, karena kalau kita nggak ngerti ketiganya maka kita nggak bisa selamat di praktek apapun itu. Benar nggak? Nah, ya. Ada pengalaman yang mungkin pernah kesalahan kerja? Alhamdulillah tidak. Aman ya? Sebenarnya materinya secara singkat sudah ada di LMS ya, kami sudah bisa lihat di Sipejar kan. Nah, tetapi hari ini di bengkel kita akan mempraktikkan K3 khusus untuk pekerjaan pengecoran logam. Ya, jadi sebelum itu, ayo teman-teman kita harus tahu pekerjaan kita seperti apa sih di pengecoran logam. Ya, silakan saya. Atau motong di sini, kemudian ini adalah bol, kan? Kemudian ini adalah ada tahu ya, gas, abu gas, yang berapa kira-kira? Ya, jadi teman-teman ini kita masih ada pekerjaan yang lain ya. Kita menggunakan namanya tungku crucible, kemudian dengan bahan bakar gas LPG ini. Nah, gas LPG ini itu akan menyalurkan gasnya lewat selang, kemudian untuk ya menghidupkan apa? Kompor. Nah, tapi pembuatan kompor itu tidak ada guna kalau dia nggak ada gas. Sini aja nggak mau masuk ke sini. Saya tahu ya, gas. Ya tiada guna kalau nggak ada udara ya, bukan gas, nanti bingung antara gas sama udara. Jadi kalau saya mau gas adalah gas LPG. Nah, kalau udara ini untuk apa? Untuk meningkatkan efektivitas ya, kecepatan si gas ini tadi, yaitu menggunakan blower. Jadi dikipas ya, disembur supaya dia bisa sempurna dan bisa lebih maksimal kayak itu. Nah, kemudian tungku ini ya namanya crucible, kenapa? Karena selain juga mudah, murah, karena juga bisa dipindah-pindah sesuai dengan keinginan kita, karena tungku itu macam-macam. Nah, nanti penjelasan terkait dengan tungku itu ada ya di Sipejar di pertemuan ke-8 ya. Kalau nggak salah itu kita belajar macam-macam tungku. Nah, tungku ini itu sebenarnya adalah, masuk aja di sini. Ya, sini biar tahu ya. Jadi tungku ini itu kapasitasnya kurang lebih hanya sekitar 6-8 kilo dalam posisi cairan untuk 1 kali masak. Nah, ini itu sebenarnya namanya adalah crucible. Yang asli namanya crucible itu ini pancinya. Nah, panci ini itu ya bisa dilepas pasang. Dan ini bisa dibuka manual ya.
terus kita nyalakanlah ini, terus si bahan-bahannya bekas, pakai piston bekas ya, yang atau yang gagal tadi kita masukkan ke sini. Terus ini ada pertanyaan, di ngebut cairannya itu nggak banyak ya, cuman kapasitas sampai 8 kilo. Nah ini kenapa kok pakainya itu apa bukan metal? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Ini ayo mesin metal ya, industri ya, tahu pasti kenapa? Kenapa kok pakainya itu bukan sesama metal? Iya, tapi Dia nggak ikut. Justru karena ini bandarannya kapur itu tahan, ya tahan panas, dia nggak ikut gosok. Dia nggak ikut gosok. Nah, teman-teman sekalian, anyway, dengan kita ya itu pakai aluminium silika. Jadi aluminium silika itu base-nya adalah aluminium dengan campuran silika. Itu paling 600-an derajat mulai leleh. Nah, makanya kalau misalkan kita besi, diletakkan di sini nggak bisa. Kenapa? Karena suhu maksimal tunjukan itu nggak nyampe 1000-an, nggak nyampe 1000 lebih, sedangkan besi itu barulah sekitar 1100-an. Ya, jadi saya nggak begitu hafal nominalnya sih. Kalau seingat saya ya, kalau besi itu ini kan besi. Kalau ini bisa melakukan besi, ini nanti kan bisa nggak leleh sih, muai, ya kan, muai atau bubar. Tapi kenyataannya enggak. Ini kapasitasnya ini hanya sampai 800-an derajat saja. Jadi kalau besi masukkan di sini sampai kiamat, gasnya habis, nggak apa-apa. Ya, hanya memerah. Ya, yang bisa hanya ini. Ya makanya tampilannya kita itu topengnya kilat-kilat gitu, karena pakainya aluminium. Nah ini ladle, ini tempat pembuangan, gitu kan. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman tadi ada serbuk pink digeser tadi kan untuk mengeluarkan kotoran, nah itu diserok nih pakai ini. Nah nyeroknya ini nggak boleh kalau misalkan pakai tangan kosong. Jadi pakai apa? Tangan gitu misalnya. Ya, ini juga bahaya ini harusnya di yang berhijab ya, yang berhijab. Nah, ini kalau bisa dipeniti ya, biar dia nggak menjuntai, karena takutnya ini gampang untuk terbakar nanti karena apinya tuh bisa disini. Terbakar ke atas. Jadi kalau misalkan cowok itu teman-teman nggak boleh takut, yakin. Ini kalau bahasa Jawa mongah, ngerti nggak sih? Mongah yang kamu itu udah panas itu, karena bahaya kimianya juga tinggi. Kita nggak cuma polusi, ada UV, tapi juga ada UVB. Jadi teman-teman harus pakai sunscreen kalau nggak mau rusak. Kalau nggak kuat bisa kayak rontok kulitnya, karena bahaya kimianya tadi. Oke, aman ya? Jadi ngerti kan sekarang bahayanya ada apa? Ada bahaya kimia, kemudian juga di sini. Kalau misalkan kamu pas nuang kayak gitu terus ketetesan, kalau kamu nggak pakai sepatu kulit, itu kan apa yang terjadi? Bolong. Kakimu yang bolong. Kakimu yang bolong ya. Oke. Terus ini adalah peralatan untuk membuat pasir cetak. Ini yang namanya flex, itu satu pasang, ini pasirnya. Kemudian juga ini ada serbuk paving ya untuk mengolesi supaya antara si model dengan si si pasirnya itu nggak lengket. Jadi ketika diambil modelnya dia itu bisa copot. Ya. Bu, kok kesannya kayak kita industri boga loh. Masak, iya kita kayak masak, tapi yang dimasak bukan makanan, tapi logam kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini, kira-kira bahayanya apa kalau di sini? Lilipan, apa lagi? Ini kalau misalkan kehirup ya, atau orang yang kena mungkin sensitif dengan kotor, punya sinus, maka ini bisa jadi pemicunya. Makanya teman-teman kalau misalkan ya di sini ada yang punya gejala sinus atau sensitif sama perkotor-kotoran, tolong pakai masker. Ya. Karena kita pasti main kotor.
Yang nggak baik itu yang mana? Yang membuat ini dimasukkan ke hidung atau ke matanya, ya. Nah, itu nggak baik. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman punya quest ya, atau punya tugas ya, karena kita tadi itu bahasnya ketiga ya. Jadi quest atau tugasnya hari ini adalah silakan buat menjadi 4 kelompok. Kalau misalkan bingung bisa berhitung atau milih sendiri kelompoknya. Berhitung ya. Oke, kalau gitu baris yang rapi. Baris. Hitungnya berarti kalau mau jadi 4 kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Terus setelah 4 balik 1. Dengan angka yang sama silakan berkelompok gitu ya. Oke, silakan mulai dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. Oke, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini, ya. Kelompok 2 sebelah sini. Oke, kelompok 3 sebelah sini. Oke, udah ya, pas ya. Oke, tugasnya adalah sesuai yang ada di kejar. Jadi teman-teman boleh ya nanti ambil handphonenya untuk detail tugasnya. Tapi yang jelas teman-teman pilih satu dari temannya untuk jadi model peraga yang dijadikan ya standar gimana sih menggunakan APD yang pas untuk silakan siapa sih? Ini masih pertemuan pertama, nggak apa ya, nggak pakai webpack karena kita pengen tahu gimana sih idealnya kalau menggunakan APD atau pakaian yang pas untuk pengajaran logam. Oke, silakan ya perwakilan kelompok 1, 2, 3, dan 4 nanti bisa duduk ya. Tugasnya adalah ya. Tugasnya adalah mencari APD yang tepat ya, sesuai dengan tugas yang ada di si kejar ya. Jadi di si kejar itu ada kriteria apa saja APD yang harus dipakai untuk sampai pengajaran logam ya. Jadi teman-teman nanti yang anggotanya silakan mencarikan APD di luar dalam waktu 3 menit. Sebelum ini dibuka, maka teman-teman silakan dibuka handphonenya dulu ya. Ya, akses si kejar, lihat apa saja APD-nya. Karena nanti ketika keluar dari sini tidak boleh bawa HP, tapi harus ingat-ingat APD apa saja yang harus dipasangkan ke teman. Siap. Aman ya? Wah. Silakan ambil ya, peralatan. Boleh di luar, boleh di dalam. Yang di dalam tadi ada kan? Yang di luar ada? Ada. Silakan. Waktunya masih ada 1 menit, dipastikan dipasang dengan benar ya. Oke.
Ingatkan jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing kelompoknya silakan mempresentasikan tanda kutip, ini presentasi bukan presentasi materi tapi menjelaskan ya kenapa Anda memasarkannya begitu, kenapa kok dipasar ini dan itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami pasangkan ke model kami untuk K3 pengecoran logam. Yang pertama ini ada helm safety. Nah, helm safety ini melindungi kepala dari bahaya-bahaya benturan kepala, khususnya dalam pengecoran logam ini kan ada hal yang tidak diduga. Itu untuk melindungi kepala ada helm safety standar SNI. Nah, selanjutnya ada kacamata safety untuk menghindari cipratan-cipratan logam mengenai ke mata dari yang praktek. Itu ada kacamata safety dan selanjutnya ada masker. Masker ini sudah aman dari debu-debu. Jadi kalau kita nanti waktu mengayak pasir ataupun mengambil pasir itu tidak akan terkena infeksi dari pasir yang ditimbulkan. Selanjutnya ada apron. Ini dari kulit terbuatnya. Jadi ini buat melindungi kalau pas waktu kita mengangkat bahannya itu, kalau umpama nanti kecipratan atau apa itu tetap aman. Bukan melindungi baju, melainkan melindungi tubuh. Selanjutnya ada sarung tangan kulit. Sarung tangan kulit ini tahan bakar ataupun tahan panas. Jadi sarung tangan kulit ini sangat diperlukan ketika kita melakukan pengecoran logam. Karena apa? Karena logam cair itu sangat panas. Ketika itu menyentuh sedikit saja ke kulit itu bisa melepuh. Dan kita 90% dalam mengaduknya itu menggunakan tangan. Karena 10%-nya tidak diaduk. Selanjutnya ada sepatu safety. Sepatu safety ini untuk melindungi kaki dari bahan-bahan cairan logam yang keluar ataupun keciprat, gitu ya. Kita tidak tahu kecelakaan apa nanti yang bakal terjadi ketika kita melakukan praktek. Tapi sepatu safety ini sangat berguna untuk melindungi kaki kita sendiri, kita semua. Selanjutnya ada celana. Celana yang dipakai harus sesuai dengan standarnya. Dalam artian tidak terlalu besar dan tidak terlalu ketat, supaya untuk kita tuh lebih nyaman gitu kan. Selanjutnya ada wear pack. Wear pack ini adalah salah satu kunci keselamatan. Karena wear pack ini itu bahannya udah didesain agar sedikit lebih tebal daripada baju biasa, lalu tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil, agar nyaman dipakai ketika kita melakukan pekerjaan. Mungkin itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang K3 di pengecoran logam. Yang pertama yaitu ada helm safety. Nah, helm safety ini udah standar nasional Indonesia, tentunya aman untuk segala misal ada kesalahan teknis atau kendala nanti. Yang kedua ada kacamata. Nah, ini kita variasikan memakai kacamata hitam karena di pengecoran itu ada apinya yang sangat cahaya apinya biar tidak kena mata juga, silau kena mata. Yang selanjutnya yaitu kita memakai wear pack. Nah, di sini itu setiap praktek di dalam dunia industri itu harus diwajibkan memakai wear pack. Selanjutnya ada apron. Di sini apron melindungi di bagian depan dari dada sampai bawah. Itu terkait nanti misal ada percikan api. Selanjutnya ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini sarung tangan kulit itu sarung tangan safety yang digunakan ketika ada memegang benda-benda tajam ataupun yang berbahan kimia atau yang bisa terbakar. Selanjutnya ada celana jeans. Kita di sini direkomendasikan untuk memakai celana jeans yaitu karena memang dari bahannya yang tebal itu sendiri. Nah, terkait hal tersebut mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok kami pasangkan, yang pertama itu helm SNI yang standar ini melindungi kepala dari benturan. Yang kedua kacamata melindungi mata dari percikan-percikan logam atau pasir-pasir bahan pasir itu. Yang ketiga ini wear pack dulu, didesain lebih tebal dari baju biasa supaya untuk melindungi biar gak kena kulit langsung. Yang keempat ada apron, terbuat dari bahan kulit yang tahan panas supaya waktu nuang
percikan tuang logam itu tidak langsung ke wear pack. Yang keenam itu sarung tangan yang terbuat dari bahan kulit. Bahannya tentunya tahan panas supaya melindungi tangan biar gak langsung menyentuh bidang tersebut, bahan yang panas. Yang ketujuh, celana jeans yang ini direkomendasikan lebih tebal bahannya untuk melindungi dari percikan-percikan logam tersebut. Terima kasih. Oke, silakan berjajar kelompok 1, 2, 3 dan 4 urutan ya. Oke. Teman-temannya ya, yang lain sebagai anggota ambil handphone, akses dikejar, kemudian dibuka di situ ada apa namanya polling ya dari Google Form ya, silahkan dinilai mana menurutmu yang paling bagus. Jadi kalian itu menilai semua kelompok kecuali kelompoknya sendiri. Ini dulu ya. Oke, yang pertama Mas Arya Bima. Oke, Mas Gerhard Akmal. Oke, Mas Sofiul Azizi. Ya, Mas Menteri Alreza. Teman-teman sekalian, tolong apa yang kita laksanakan hari ini menjadi pertimbangan ya untuk kedepannya kita praktek itu idealnya seperti apa. Dan juga komponen nilai sudah saya vlogkan bahwa di dalam Sibeter itu proyek kita itu bobotnya 50%. Jadi harapannya teman-teman bisa serius dalam gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri sekarang Mas Arya berdoa untuk akhir itu. Baik, sebelum mengakhiri mari kita lanjutkan berdoa di Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Ya, silakan boleh pulang diambil di loker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.